Perkenalkan, nama saya Naryanus Agung, NIM 2103 0301 00. Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada video kali ini, saya ingin mereview buku Dasar-Dasar Ilmu Politik. Materi yang saya bahas dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik itu yaitu pada materi bab 7 tentang hak asasi manusia. Adapun konsep pembahasan dalam materi hak asasi manusia, yang pertama pengantar, yang kedua perkembangan hak asasi manusia di Eropa, yang ketiga hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21, yang ketiga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang keempat Kovenant Internasional, yang kelima perdebatan dalam forum PBB, yang keenam pembatasan dan konsep non-drogable. Langsung saja, yang pertama pengantar. Diskusi internasional di PBB mengenai hak asasi manusia telah menghasilkan beberapa piagam penting, antara lain yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, ada dua perjanjian, yaitu Kovenant Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenant Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Lalu yang berikutnya, Deklarasi Wina mencerminkan tercapainya konsensus antara negara-negara barat dan non-barat bahwa hak asasi memiliki sifat yang universal. Sekalipun dapat terjadi perbedaan dalam implementasinya, sesuai keadaan khas masing-masing negara. Pada tahun 2002, kemajuan konsep hak asasi manusia mencapai tonggak sejarah baru dengan irinya Mahkamah Pidana Internasional, yang khusus untuk mengadili kasus pelanggaran terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang. Seperti yang kita ketahui, masalah hak asasi manusia serta perlindungan terhadapnya merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, dengan meluasnya konsep dalam konteks globalisasi dewasa ini, masalah hak asasi manusia menjadi isu yang sangat dibicarakan di hampir semua belahan dunia. Sebenarnya, sesudah dari zaman dulu, masalah hak dikenal di banyak kawasan dunia, tetapi yang paling banyak sumber tertulisnya dengan demikian lebih kenal ialah negara-negara barat. Di banyak negara lain pun, termaksud negara-negara dunia ketiga, kebudayaan setempat juga mengenal hak-hak tertentu. Warganya sekalipun tidak begitu eksplisit dirumuskan seperti di barat, masih dalam bentuk cerita-cerita, legenda, motivator yang sering tidak memisahkan fakta dari tafsiran dan sering tidak berbentuk tulisan. Lalu bagaimana perkembangan hak asasi manusia di Eropa? Di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17. Dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam, akan tetapi sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu pada zaman pertengahan, masalah hak asasi manusia sudah mulai mencuat di Inggris. Namun pada tahun 1215 ditandatangani suatu perjanjian mengenai Karta antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Raja John ini itu dipaksa mengakui beberapa hak dari para bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka, yaitu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan perang. Namun, hak yang dijamin mencakupi hak politik dan sipil yang mendasar, seperti hak untuk diperiksa di muka hakim,
sekalipun pada awalnya hanya berlaku untuk bangsawan. Hak-hak itu kemudian menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris yang berlaku bagi semua warga negara. Sampai sekarang, mengenai Karta masih dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perkembangan demokrasi di Barat. Dalam keadaan alam ini, semua manusia sama martabatnya, tunduk kepada hukum, yaitu hukum alam dan memiliki hak-hak alam. Akan tetapi, pada suatu saat manusia menggambarkan rasionya dan sampai pada kesimpulan bahwa untuk menjamin terlaksananya hak itu, keadaan alam perlu ditinggalkan dan diganti dengan kehidupan bernegara berdasarkan suatu kontrak. Suatu kontrak itu antara lain sosial, antara penguasa dan masyarakat. Ini yang kemudian dinamakan sebagai teori kontrak sosial. Namun yang paling tegas merumuskan hak-hak alam itu adalah John Locke, yaitu hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan, serta pemikiran bahwa penguasaan harus memerintah dengan persetujuan rakyat. Perlunya pembagian kekuasaan sebagai sarana menjamin hak-hak itu, suatu sistem yang kemudian dikenal dengan istilah taris politik. Filsuf Prancis yakni Jean Rousseau menekankan perlunya kebebasan bagi manusia. Lalu yang ketiga, hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. Dalam perkembangan berikutnya, terjadi perubahan dalam pemakaian mengenai hak asasi, antara lain karena terjadinya depresi besar yang melanda sebagian besar dunia. Depresi ini yang mulai di Amerika dan kemudian menjalar ke hampir seluruh dunia berdampak luas. Sebagian besar masyarakat tiba-tiba ditimpa pengangguran dan kemiskinan. Di luar Amerika pun dampaknya cukup dahsyat. Di Jerman, depresi ini turut berakibat timbulnya Nazis yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Perkembangan ini menyebabkan banyak orang berimigrasi ke Amerika dan negara-negara demokrasi lainnya. Sekian saja penjelasan materi dari saya. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih.